Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Selamat pagi. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana pergerakan harga emas untuk hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Jadi saya sangat butuh dukungan teman-teman untuk memajukan channel ini sehingga bisa bermanfaat mungkin bagi yang membutuhkan. Jangan lupa untuk dukung terus dengan tekan like, komen maupun subscribe ya, dan share bagi ke teman-teman yang lain sehingga channel ini bisa lebih dikenal lagi dan bisa berkembang. Oke, kita langsung saja bagaimana pergerakan emas untuk hari ini. Jadi analisa saya pada hari Senin, saya ada memberikan dua areal entry ya. Satu areal entry yang saya tandai sebagai areal kuning dan satu saya tandai sebagai areal hijau. Dan kalau kita lihat ya, ketika harga masuk di area kuning di 4202 sampai 98 di sini ya, harga beberapa kali masuk dan naik. Kalau kenaikannya bisa dilihat ya, 202 kalau kita entry saja sampai 18 di sini sudah 160 pips ya. Dan harga kembali masuk, naik lagi ya, rata-rata di atas 100 pips, naik lagi kembali masuk. Ya, dan ketika harga ya di sini kembali masuk, saya sudah sampaikan ke teman-teman di grup ya, agar berhati-hati karena ini sudah masuk kepada sesi New York ya, sesi Amerika, agar berhati-hati di mana ketika harga sudah mencoba ya beberapa kali masuk dan kita sudah profit di sini, agar jangan kita mencoba lagi untuk masuk karena saya sudah sampaikan bahwasanya ada sangat kemungkinan ya, ini merupakan jebakan likuiditas ya, di mana banyak sekali ya area likuiditas yang berada di bawah areal zona entry ya, di areal sini, sehingga akan sangat memungkinkan sekali untuk dijebol dan terjun ya. Begitu saya sampaikan tidak lama ya, harga benar-benar terjun ke bawah. Dan kalau kita lihat masuk ke areal zona kedua kita ya, saya ada sampaikan untuk buy di zona hijau ini 82 sampai 88. Kalau kita lihat harga tembus ke 76. Dan kalau memang kita entry di sini ya di 82 mungkin saja masih aman, tidak terkena SL karena biasanya SL kita agak jauh, namun di sini kita sudah tidur ya. Dan saya sendiri udah tidur, jadi tidak ada entry lagi. Dan untuk posisi ini memang beberapa kali dicoba dan profit ya. Cuman di sini saya ada ingatkan teman-teman di grup ya, agar dalam melakukan entry kita harus punya planning ya. Kenapa harus punya planning? Di sini ada saya sampaikan ya, kalau bisa entry jangan buka tutup terus. Kenapa? Karena psikologis para trader rata-rata itu kebanyakan setelah tutup posisi ya, misalkan tadi kita OP di 4200, begitu OP harga naik baru 30 pips kita tutup ya, sehingga profit kita baru 30 pips. Namun ketika harga masih kencang naik, misalkan sudah di 4205 atau 4206 ya kan, ataupun lebih dari itu, kita merasa harga masih naik ini, mungkin masih bisa masuk. Jadi ketika kita masuk, rupanya harga malah turun. Jadi kemakan psikologisnya, maka sering orang banyak bilang ya, di entry buy dia malah turun, di sell malah naik ya. Jadi kalau bisa kita punya satu pengalaman ataupun satu psikologis yang lebih baik, di mana ketika kita akan jual, kita harus pastikan penjualan kita itu harus benar-benar bisa kita syukuri, sehingga kalaupun harga itu bergerak naik kembali, kita tidak termakan psikologis kita untuk merasa menyesal ya, merasa menyesal kenapa tadi saya tutup, kalau tadi saya tidak tutup harusnya saya bisa profit sekian ya. Jadi itu yang harus kita hindari, sehingga berapapun yang sudah kita putuskan untuk di close, kita tetap bersyukur akan itu ya. Maka itu kenapa kita harus punya planning ya, ketika kita entry kita harus punya planning, karena kalau kita tidak punya planning, kita akan punya perasaan seperti ini ya, floating profit, kita gelisah.
ketika kita plotting loss kita juga gelisah. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena kita tidak ada planning, ya, tidak ada target. Sehingga dalam menentukan profit dan stop loss kita selalu merasa gelisah, ya, seperti itu. Oke, ini yang saya bagikan untuk mapping saya di hari ini, ya. Dan kalau kita lihat dulu dari sisi news, nanti malam ada enggak ya? Malam tidak ada. Berarti siang hari ini jam 11.30 kalau kita lihat ada news mengenai lelang, ya. Kalau ekspektasi inflasi ini masih sama 3,2, lelang tagihan 3 bulan, 6 bulan, dan lelang obligasi 3 tahun. Jadi apa itu lelang tagihan 3 bulan dan 6 bulan ini? Jadi kalau ini merupakan sebuah surat utang, ya, surat utang jangka pendek pemerintah Amerika Serikat, ya. Jadi ini merupakan seperti surat utang jangka pendek. Kalau obligasi 3 tahun ini berarti surat utang jangka menengah. Ya, kalau untuk jangka pendek kita lihat ini ditafsirkan turun, ya. Ditafsirkan turun berarti kalau penafsirannya turun, ya, yieldnya juga kurang menarik sehingga memberi sinyal emas ini akan lebih menarik sehingga mendorong emas untuk mungkin bisa naik di siang hari ini, ya. Jadi kalau dari ini mungkin kita boleh cari buy, ya, karena jam 11.30 kan harusnya market sudah mulai mempricing in. Kalau kita lihat memang penurunannya tidak terlalu tajam, cuman ini dalam jangka pendek mungkin bisa mendorong kenaikan harga emas ini. Ya, kalau untuk obligasi 3 tahun jangka menengah justru malah naik, ya, sehingga emas mungkin akan tertekan sedikit karena yieldnya akan lebih menarik karena ada kenaikan, di mana para investor, ya, ini merupakan sinyal untuk mereka sebagai imbal hasil bisa jadi lebih tinggi untuk jangka menengah, ya, dan juga bisa sebagai sinyal, ya, keraguan-keraguan akan inflasi jangka menengah tersebut dan kebijakan The Fed ke depannya, ya. Sehingga untuk jangka menengah kemungkinan, ya, emas bisa terkoreksi. Tapi kita akan di sini analisa harian. Jadi untuk analisa harian sesi New York, sesi Eropa dan sesi Asia saat ini mungkin akan mendorong sedikit kenaikan harga emas hari ini. Oke, jadi psikologisnya seperti itu. Dan kalau kita lihat, ya, ini time frame 15 menit yang sudah saya sampaikan tadi. Oh, tidak lupa, ya, bagi yang ingin bergabung bersama dengan kita di grup, ya, mendapatkan edukasi baik secara psikologis dan lain-lain, sinyal dan juga saling berbagi, ya, boleh hubungi kita. WhatsApp saya ada di kolom komentar dan di deskripsi. Oke, jadi untuk mapping saya lebih baik gunakan yang 1 jam, ya. Kalau kita lihat ke daily dulu lah, ya. Secara daily kalau kita lihat di sini ada beberapa candle bearish dan masih dimungkinkan, ya, untuk muncul candle bearish di hari ini. Ya, maka di situ saya ada menandain di 4169 sini dan di 46 ini adalah titik support, ya. Di mana 69 di sini yang saya tandain merupakan titik resistan yang bisa menjadi support saat ini. Ya, jadi sangat mungkin sekali dan bisa sekali ketika harga masuk di sini, ya, mungkin di sesi Amerika nanti malam, ya, harga bisa menyentuh areal support di sini yang menjadi resistan sebelumnya, baru kemudian naik. Dan support kuatnya adalah di 45, ya. Kalau untuk daily masih sangat memungkinkan untuk harga kembali terkoreksi. Nah, ini kita masuk ke time frame yang merupakan time frame kesukaan saya, yakni di 1 jam. Kalau kita lihat, ya, memang masih sangat kuat untuk ada penurunan kembali, ya. Di sini masih akan sangat kuat untuk adanya penurunan kembali.
Oke, ini ada yang salah di sini nih. Bentar ya. Kenapa dia nggak kelihatan ya? Oke, coba kita tes. Garis tipis dia nggak kelihatan. Oke. Oke, berarti mintanya garis tebal sedikit. Ya, jadi untuk sesi Asia saat ini, ya tadi saya bilang secara psikologis kemungkinan akan naik sedikit, ya. Jadi titik 69 di sini masih menjadi titik yang sangat kuat untuk kita melakukan buy, ya. Dan untuk saat ini saya menyarankan ya kita melakukan buy pada areal ini dengan titik support terdekat di sini, ya. Jadi kalau kita mau melakukan buy saat ini ya boleh masuk ketika nih harga terkoreksi di 84 atau 85 dan kita melakukan buy dengan titik TP terdekat di 4216 yang kemungkinan harga tertinggi pada hari ini adalah di 4216 dan kemudian akan turun di sisi New York di 69 sini untuk kita melakukan buy kembali. Secara psikologis market akan sangat berhati-hati pada hari ini. Kenapa? Ya, karena sudah dekat waktunya ya untuk penentuan suku bunga. Memang probabilitasnya masih tinggi di mana pasar meyakini akan adanya pemotongan suku bunga. Namun market ya para pelaku pasar tidak mau terlalu agresif sehingga lebih menjaga kehati-hatian. Jadi kehati-hatian tersebut akan lebih membuat emas ini untuk terkoreksi ya. Namun di setiap koreksinya pasti akan ada pantulan, maka kita akan mencari titik di mana koreksi yang terjadi, pantulan yang terjadi untuk melakukan sell maupun buy. Ya, jadi untuk hari ini kita tidak ada fokus pada satu fokus buy ataupun sell aja, tapi kita akan fokus pada dua-duanya, bisa buy dan maupun sell. Ya, jadi di sini banyak titik resistan yang bisa kita untuk melakukan sell ya. Jadi hari ini saya rasa untuk titik sell di sini 4215 di sini sangat menjadi titik yang sangat baik untuk kita melakukan sell karena kalau kita lihat ya area sini beberapa kali ya mencoba ditembus dan juga dengan psikologis yang tadi sudah saya sampaikan maka area ini akan menjadi area yang sangat valid untuk kita melakukan sell ya. Dan buy untuk area terdekat adalah di 418 ini 8 di sini dengan harapan ketika harga masuk akan terjadi pantulan ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Oh ya, kalau secara Fibonacci bagaimana? Kalau secara Fibonacci kita lihat ya. Inilah yang tadi saya sampaikan ke teman-teman di grup ya. Untuk melakukan di sini sudah hampir dekat ya, hampir sampai di areal 618 sini ya. Jadi sangat kemungkinan areal yang saya tandai di hijau di sini untuk ketika dia masuk dan naik ya. Jadi selain itu juga di 786 ini yang 41 yang sudah saya tandai di sini ya juga bisa menjadi areal di mana kita buy ya, secara Fibonacci juga masih mendukung dan juga areal ini merupakan areal resistan yang bisa dijadikan support ya. Jadi seperti itu saja untuk analisa video analisa pergerakan emas hari ini, semoga bisa membantu. Dan komen-komen bagi yang ingin memberikan saya masukan, kira-kira dalam analisanya perlu dimasukkan hal-hal apa saja sehingga bisa menjadi evaluasi saya untuk video-video berikutnya. Ya, sebelumnya
saya sampaikan kembali ya, bagaimana cara saya menganalisa adalah saya melihat bagaimana pergerakan harga dari dalam, bukan cuma dari chart ya. Jadi sehingga mungkin analisa saya lebih berbeda daripada kebanyakan yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dan salam cuan untuk kita semua.